kualitas dari bibit labu yang nanti kita tanam dulu ya sahabat tani. Labunya itu terlihat lebih besar dari tanaman labu yang seharusnya yang sudah siap tanam atau maaf sudah siap panen. Setelah kita petik labu yang nantinya kita dijadikan bibit untuk ditanam, nanti kita itu akan dibiarkan terlebih dahulu, dan jika udah 1,5 bulan nanti udah bisa disiapkan untuk proses penanaman. Tapi labu yang saya tanam ini adalah labu siam yang jenis kecil, bukan yang labu siam yang jenisnya gede-gede. Akarnya pun akan mudah tumbuh kayak gitu ya sahabat tani. Tidak perlu lahan yang harus diolah detail terlebih dahulu, karena di sini saya menanam labunya itu di pekarangan, itu sangat cocok sekali. Tetapi untuk 2 bibit ini bisa menjangkau 10 kali meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pang Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yaitu penanaman labu siam. Dimana sebelum kita melakukan penanaman labu siam, tentunya kita harus memperhatikan kualitas dari bibit labu yang nanti kita tanam dulu ya sahabat tani. Dimana untuk kita proses pemilihan bibit yang bagus itu seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Di sini saya sudah siapkan ada beberapa bibit labu siam yang nantinya saya akan tanam. Untuk tata cara dan juga nanti akan saya jelaskan tata cara penanamannya juga ya sahabat tani. Mungkin sahabat tani bisa lihat di sini. Nah, di sini. Untuk pemilihan bibitnya itu sendiri, kita harus memastikan labunya itu umurnya itu lebih tua. Maksudnya lebih tua itu labunya itu terlihat lebih besar dari tanaman labu yang seharusnya yang sudah siap tanam atau maaf sudah siap panen. Nah, kemudian untuk setelah kita petik labu yang nantinya kita dijadikan bibit untuk ditanam, nanti kita itu akan dibiarkan terlebih dahulu baik di pot ataupun di tanah biasa sekitar 1,5 bulan. Nah, kemudian muncullah ke akar seperti ini, akar dan tunas seperti ini ya sahabat tani. Udah terlihat akar dan juga tunas dan juga daun, ini udah terlihat seperti ini. Dan jika udah 1,5 bulan nanti udah bisa disiapkan untuk proses penanaman. Nah, dan kemarin kita sudah jelaskan tata cara perluasan lahan untuk labu siam. Tapi labu yang saya tanam ini adalah labu siam yang jenis kecil, bukan yang labu siam yang jenisnya gede-gede atau lebih besar. Karena kemarin sudah di sini ya, area sini udah saya siapkan untuk proses perluasan lahan untuk labu siam ini. Nanti kita akan lanjut dengan penanaman agar bisa tanaman yang di sekitar saya ini bisa lebih cepat merata ataupun tertanam dan bisa lebat juga. Untuk langkah selanjutnya, setelah
pemilihan bibit dan juga proses pendiaman setelah 1,5 bulan, lah barulah kita melakukan penanaman. Dan penanamannya itu sendiri sangat simpel sekali, sangat mudah, karena labu siam ini jenis tergolong apa namanya ya, akarnya pun akan mudah tumbuh kayak gitu ya sahabat tani. Tidak perlu apa namanya lahan yang harus diolah detail terlebih dahulu seperti sayur-sayuran lain, karena ini jenis yang merambat begitu. Yang penting tanah yang di sekitarnya itu basah atau lembab, itu udah cukup bagus. Karena di sini saya menanam labunya itu di pekarangan, itu sangat cocok sekali, sangat cocok. Jadi kadang ada air apa, limbah apa, itu pasti akan terserap oleh apa namanya bibit dari labu siam ini. Kemudian kita lanjut penanamannya ya sahabat tani. Saya udah siapkan ini area yang nanti kita tanam. Dan di sini saya jelaskan lagi, saya menanam 2 bibit ini, 2 bibit. Tetapi untuk 2 bibit ini bisa menjangkau 10 kali meter persegi. Jadi untuk 2 bibit ini udah cukup dari untuk apa namanya area yang sudah saya perluas untuk labu siam ini. Begitu. Jadi tidak perlu bibit banyak, bibit 2 aja ini udah bisa menjangkau puluhan meter nantinya. Begitu. Kita tinggal gemburkan tanah ya sekitar 30 cm lah seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih apa namanya ini, tiang, agar bisa buat merambat labu siam ini. Jadi seperti itu ya sahabat tani, gambaran menanam labu siam yang mudah dan simpel juga sih, karena ini cukup sederhana juga untuk ditanam. Mungkin itu video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.